Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar bersama mengenai kisi-kisi UP PPGPAI tahun 2021. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengkaji mengenai kisi-kisi nomor urut 9. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menganalisis tentang bank, rente, dan fee dalam ajaran Islam. Bahan kajiannya bank dalam ajaran Islam. Kemudian sub-bahan kajiannya untuk kisi-kisi nomor 9 adalah konsep Islam tentang bank. Adapun indikator esensial soalnya disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia. Kemudian mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Taksonomi soalnya ada pada level C5, berarti ada pada kemampuan kognitif mengevaluasi. Kemudian untuk tingkat kesukarannya ada pada level sedang. Berarti kalau dianalisis dari kata kerja operasional yang ada pada indikator soal ini, kita dituntut untuk dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Berarti materi yang harus kita kuasai adalah mengenai ciri-ciri bank konvensional dan ciri-ciri bank Islam. Kemudian kita mampu menyimpulkan perbedaan dari kedua bank tersebut. Kalau ditelaah, maka materi ini terdapat pada modul fikih kegiatan belajar 3 mengenai bank, rente, dan fee. Di dalam modul ini sudah dijelaskan mengenai indikator kompetensi yang kedua, bahwa kita harus mampu membedakan bank Islam dan bank konvensional. Langsung saja kita ulas bersama-sama ke perbedaan antara bank konvensional dan bank Islam. Kalau pengertian secara umum mungkin kita ulas sedikit bahwa bank itu adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Jadi bank itu adalah perantara dalam pemberian kredit, menghimpun dana kemudian pemberian kredit. Pengertian bank secara umum bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi kata kunci dari bank itu adalah pertama, badan usaha yang fungsinya menghimpun dana kemudian menyalurkannya kepada orang lain. Nah, di Indonesia ada 2 macam bank, ada bank konvensional, ada bank syariah. Pada kesempatan ini kita dituntut untuk mencari perbedaan dari kedua bank tersebut. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Kemudian kalau bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau dibedakan, pertama di sini sudah terlihat bahwa bank konvensional itu secara konvensional, bank syariah itu menjelaskan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berarti nanti kita dituntut untuk mampu membedakan antara prinsip-prinsip konvensional dengan prinsip-prinsip syariah. Baik. Di sini mulai terlihat ada perbedaan. Jadi satu prinsipnya, kalau bank konvensional itu prinsip konvensional non-Islam, kalau bank syariah itu prinsip-prinsip syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama,
dari aspek lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya. Dari sini, ini bank secara umum sama, artinya bank konvensional dan bank syariah sama-sama merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya juga menghimpun dana, kemudian menyalurkannya kepada orang lain. Perbedaannya ada di sini, kalau bank konvensional itu berdasarkan sistem bunga, sedangkan bank syariah itu tanpa bunga, sistem bunga dan sistem tanpa bunga. Ini perbedaan yang cukup mendasar. Jadi bank konvensional menggunakan sistem bunga, kalau bank syariah sistem tanpa bunga. Asas dari bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Jadi ada 3 prinsip utama: prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang menjadi kunci dari perbedaan bank syariah adalah melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip-prinsip syariah? Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang sejalan dengan tuntutan ekonomi Islam, yakni menghindari riba, menghindari gharar atau tipuan, dan menghindari masyir atau ada unsur perjudian. Jadi 3 hal ini yang harus dipenuhi dalam rangka kegiatan ekonomi yang menjalankan prinsip syariah. Jadi bank syariah itu harus menghindari riba, menghindari gharar atau tipuan, dan menghindari masyir. Nah, kalau bank konvensional secara spesifik tidak dijelaskan dalam modul, tetapi bisa kita pahami bahwa perbedaan seperti yang dijelaskan dalam definisi di atas, kalau bank konvensional itu tidak mengindahkan prinsip-prinsip syariah. Sementara bank syariah secara spesifik harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghindari riba, menghindari gharar, menghindari masyir. Secara umum seperti itu. Dalam rangka pelaksanaan usahanya, bank syariah melaksanakan beberapa kegiatan usaha. Ada wadi'ah, yaitu titipan uang, kemudian ada mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana, kemudian ada syirkah, yaitu persekutuan, kemudian ada murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan harga atas kesepakatan ya secara jujur. Kemudian ada qard hasan atau pinjaman yang baik, kemudian ada ijarah, akad sewa menyewa, kemudian hiwalah, yaitu akad perpindahan utang dari si A kepada B atau C yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Masih ingat prinsip-prinsip syariah? Prinsip-prinsip syariah seperti di atas, yaitu menghindari riba, ya, kemudian menghindari gharar atau tipu-tipu, kemudian menghindari masyir atau perjudian. Selanjutnya, Bank Islam juga boleh mengelola zakat, kemudian membayar haji. Dari sini barangkali sudah tuntas upaya kita untuk menyelesaikan kisi-kisi nomor 9 antara perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam. Yakni yang paling mendasar, bank konvensional itu dengan sistem bunga, kalau bank syariah itu menghindari sistem bunga. Kemudian bank syariah itu harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah, yakni menghindari riba, menghindari gharar atau tipu-tipu, dan menghindari masyir atau perjudian. Selanjutnya kita masuk kepada kisi-kisi yang nomor 10. Di sini bisa kita lihat mengenai subbahan kajiannya, yaitu bunga bank dalam ajaran Islam. Kita lihat indikator esensial soalnya. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat, kemudian mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Taksonominya ada pada menganalisis, level soalnya ada pada level sukar. Kalau dilihat dari taksonominya berarti kita diarahkan untuk mampu menganalisis beberapa jenis riba, kemudian digunakan atau dijadikan pisau analisis terhadap kasus yang disajikan. Kita bandingkan dengan kisi-kisi yang ada pada tahun 2019, kurang lebih sama.
nyaris sama persis. Disajikan deskripsi kasus peminjaman uang yang terjadi di satu masyarakat, mahasiswa dapat menelaah jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam hukum Islam. Berarti dalam konteks ini tidak ada perbedaan dengan kisi-kisi tahun 2019. Dalam aspek materinya, kita diupayakan mampu memahami mengenai jenis-jenis riba dan ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Dari aspek memahami ini tentu nanti kemudian kita gunakan untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis kasus peminjaman uang. Apakah termasuk riba atau tidak? Lalu kalau termasuk riba, ribanya riba apa? Kalau kita hubungkan dengan materi yang ada di modul, ini juga sama. Ada dalam modul fikih kegiatan belajar 3 mengenai jenis riba dan hukum-hukumnya. Kita ulas sedikit, yang dimaksud dengan riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu pengembalian uang pinjaman. Dalam aspek hukumnya, riba sudah jelas haram, Bapak Ibu ya. Tetapi pada praktiknya ternyata ada beberapa macam riba. Di sini disebutkan menurut Satria Effendi riba nasi'ah. Ini salah satu contohnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Jadi riba nasi'ah itu terjadi dalam utang piutang, sehingga riba nasi'ah juga dikenal sebagai riba dulu. Kemudian riba ini juga dikenal sebagai riba jali atau qot'i. Karena apa? Karena dasar hukumnya sudah jelas. Artinya riba jenis ini sudah haram, tidak boleh dilakukan. Nah, penjelasan ini bisa kita ambil kata-kata kunci mengenai riba nasi'ah. Unsur-unsurnya, yang pertama, terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Unsur kedua, tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. Ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Nah, kalau memenuhi 3 unsur ini, maka sudah bisa dikatakan transaksi tersebut disebut riba nasi'ah. Kita bandingkan dengan unsur yang lain. Bagaimana ketika memberikan penambahan yang dilakukan oleh orang yang berhutang secara sukarela dan tanpa memenuhi unsur-unsur dari riba nasi'ah, maka hal itu dibolehkan, bahkan disebut sebagai perbuatan baik yang sudah pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti riba nasi'ah itu bisa dikatakan riba nasi'ah ketika ada tambahan pembayaran, kemudian tambahan tersebut tanpa risiko kecuali imbalan dari tenggang waktu. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah ditentukan atau disyaratkan ketika memberi pinjaman dan dalam memberi tenggang waktu. Apakah ada jenis riba yang lain? Ada. Jenis riba yang lain adalah disebutkan dengan riba fadl. Riba fadl merupakan riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu dalam konteks peminjaman, kalau riba fadl itu adalah riba yang berhubungan dengan kelebihan ketika tukar menukar antara benda-benda sejenis. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, riba itu secara umum ada 2 macam. Yang pertama ada yang disebut sebagai riba nasi'ah yang berhubungan dengan pinjam-meminjam. Yang kedua ada riba fadl yang berhubungan dengan tukar-menukar dan ada kelebihannya. Dalam kedudukan hukumnya tidak ada tawar-menawar lagi bahwa riba itu sudah diharamkan. Meskipun tahapan pengharamannya itu panjang.
Baik, sekarang kita lanjutkan kepada kisi-kisi yang nomor 11. Sub bahan kajiannya mengenai riba dalam Islam. Kemudian indikator soalnya disajikan deskripsi konseptual tentang bunga bank dari berbagai pendapat ulama. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum bunga bank dalam ajaran Islam. Jadi ini bukan tentang riba ya Bapak Ibu, tetapi tentang bunga bank. Ada kesalahan penulisan mungkin, ada kesalahan penulisan dalam kisi-kisinya. Ini bukan tentang riba tetapi tentang bunga bank. Ada sedikit tertukar. Baik, taksonominya ada pada level mengevaluasi, derajat kesukarannya ada pada level sedang. Ini juga masih masuk dalam modul fikih KB 3 mengenai bank, riba, bunga, dan fee. Ini ada pada kajian khusus mengenai hukum bunga bank. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pendapat-pendapat ulama mengenai hukum bunga bank. Ada beberapa kelompok muharimun yaitu mengharamkan secara mutlak tanpa embel-embel. Ada kelompok muhalilun yaitu kelompok yang menghalalkan. Kemudian ada kelompok yang mengharamkan jika konsumtif. Kemudian ada kelompok keempat yang menganggapnya sebagai syubhat. Baik, kita ulas sedikit siapa saja yang masuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Kelompok yang pertama yaitu muharimun yang mengharamkan secara mutlak, di antaranya adalah Abu Zahra, Abul Ala al-Maududi, Muhammad Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qaradawi, Sayyid Sabit, Jadul Haq, Ali Jad al-Haq, dan Fuad Muhammad Fakhruddin. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Di ulama-ulama di atas melarang berhubungan dengan bunga bank, argumentasinya karena menurut mereka bunga bank itu masuk dalam kategori riba nasiah kecuali dalam kondisi darurat. Tetapi kalau Yusuf Qaradawi tidak ada kata-kata darurat dalam konsep bunga bank. Artinya bunga bank itu menurut beliau haram secara mutlak. Yang kedua, kelompok yang kedua yaitu yang mengharamkan ketika bunganya konsumtif. Di antara tokohnya adalah M. Hatta. Jadi menurut tokoh ini bunga bank itu tidak haram dalam pinjam meminjam yang bersifat konsumtif. Jika produktif maka diperbolehkan menurut beliau. Yang ketiga, termasuk kelompok yang ketiga yaitu yang menghalalkan. Di antaranya adalah A. Hasan. Menurut beliau bunga bank itu yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena bunga bank itu tidak berlipat ganda. Kalau minjam 1 juta, bunganya tidak 1 juta lagi, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang termasuk dalam kelompok yang menganggap bahwa bunga bank itu adalah syubhat. Di antaranya ini adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Misalnya dalam Muktamar di Sidoarjo tahun 68 memutuskan bahwa bunga yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara syubhat, belum jelas keharamannya. Jadi sekali lagi, pendapat ulama mengenai kedudukan bunga bank dalam Islam itu ada 4 kelompok. Ada kelompok yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan untuk bunga yang konsumtif, ada yang mengharamkan secara mutlak, kemudian ada yang menganggap sebagai syubhat. Kita masuk ke kisi-kisi yang ke-12 mengenai fee dalam ajaran Islam. Indikator esensialnya diberikan narasi konseptual tentang fee dari para ahli ulama fikih. Mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima fee dalam ajaran Islam. Indikator soalnya, taksonominya ada pada level mengevaluasi, untuk kesukarannya ada pada level sedang.
Baik, kita bandingkan dengan kisi-kisi tahun 2019. Disajikan narasi konseptual tentang fee dari para ahli fikih, mahasiswa dapat menyimpulkan status hukum memberikan dan menerima hampir sama. Kita lihat dalam modul materinya, fee artinya pungutan dana yang dibebankan kepada nasabah untuk kepentingan administrasi seperti keperluan kertas, biaya operasional, dan lain-lain. Pungutan itu pada hakikatnya bisa dikategorikan bunga, tapi apakah keberadaannya bisa dipersamakan dengan keuntungan bank? Untuk menjawab masalah ini dapat dikembalikan kepada pendapat ulama tentang bunga bank itu sendiri. Jadi kedudukannya hampir sama dengan bank. Fee itu ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan dalam bentuk konsumtif, ada yang menghalalkan, dan ada yang menganggap syubhat. Kelompok-kelompoknya sama seperti yang memandang tentang bunga. Baik, itu Bapak Ibu pada kesempatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada masukan, boleh di-share di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu, semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.